Kehidupan setelah SMA, antara impian dan kenyataan. Sudah tepat setahun sejak gua resmi jadi alumni SMA. Kalau ini bayi, harusnya udah bisa jalan. Tapi gua masih nyari arah. Setelah lepas seragam putih abu-abu, gua baru sadar kalau hidup setelah SMA itu kayak main game open world, banyak pilihan, tapi nggak ada tutorialnya. Mau lanjut kuliah, kerja, atau santai dulu? Bebas. Tapi nggak ada yang jamin gua nggak bakal game over di tengah jalan. Pilihan ada di depan mata, kuliah, kerja, atau gap year. Gue akhirnya pilih gap year, bukan karena mau menemukan jati diri, tapi lebih ke menemukan uang buat kuliah, yang entah kapan bisa terkumpul. Sementara itu, teman-teman gue udah pada ngegas sesuai rute masing-masing. Ada yang kuliah, tapi lebih sering overthinking soal jurusan daripada soal pasangan. Ada yang kuliah bukan karena mau, tapi karena keinginan ortu lebih kuat dari keinginannya sendiri. Ada juga yang dari awal udah punya peta hidup yang jelas, berjuang mati-matian, dan sekarang duduk manis di kampus impiannya. Dan mungkin ada juga yang malah kena DO karena terlalu sering studi dari rumah, alias kebanyakan bolos. Sebagian lagi teman-teman gue langsung terjun ke dunia kerja. Ada yang kerja di bank, tiap hari story-nya penuh sama uang. Tapi sayangnya bukan uangnya sendiri. Ada yang nggak sengaja gue temuin pas beli ciki di minimarket. Sekarang dia yang nge-scanin barcode gue. Ada juga yang jadi abdi negara, sekarang kemana-mana tampil elegan dengan seragamnya. Sementara gue masih pakai kaos bolong di rumah, galau antara nyari kerja atau tetap percaya rencana Tuhan. Awalnya, gue pikir gap year bakal jadi waktu emas buat menata masa depan dengan matang, sambil santai dan menikmati jeda sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Tapi kenyataannya, lebih sering menata ekspresi dan merangkai jawaban diplomatis tiap kali ditanya, "Sekarang kuliah di mana?" Yang lebih nusuk, ngeliat teman-teman makin jauh melaju, sementara gua masih di garis start. Tapi yang paling bikin hati nyesek adalah ngeliat orang tua gua masih kerja keras, banting tulang siang malam, supaya gua bisa punya masa depan yang lebih baik. Dari situ gua sadar, gua nggak bisa terus-terusan berharap keberuntungan tiba-tiba nyamperin. Kalau gue nggak mulai gerak sekarang, mimpi gue bakal selamanya cuman jadi wacana. Akhirnya, gue mulai belajar sambil nyari penghasilan sendiri. Bisa ngedit video, ikut jadi editor freelance, ngerjain proyek orang lain. Walaupun proyek hidup sendiri masih acak-acakan. Jago ngerjain tugas, jadi joki tugas kuliah, bantuin orang dapat nilai, sementara diri sendiri masih nyari jalan buat kuliah. Bisa megang kamera, mulai ambil job motret pernikahan orang, padahal bayangan nikah buat diri sendiri aja masih blur. Dan gue juga ikut event organizer, ngerjain acara buat orang-orang yang punya milestone penting dalam hidupnya, sementara gue sendiri masih nyari milestone yang bener-bener gue tuju. Duitnya lumayan, tapi ya, lumayan juga cepet menguap buat kebutuhan rumah. Kadang baru aja pegang, udah lenyap lagi entah kemana. Dari sini gue makin ngerti, hidup itu kayak warung makan. Menunya banyak, pilihan beragam, tapi pada akhirnya kita cuma bisa ambil yang sesuai isi dompet. Mau yang paling enak, kadang nggak cukup. Mau yang paling murah, takut nggak kenyang. Nggak ada pilihan yang benar-benar sempurna, semua ada harga yang harus dibayar. Yang kuliah ngelihat temennya kerja, enak ya, udah bisa jajan, nggak perlu nunggu transferan tiap bulan. Yang kerja ngelihat yang kuliah, enak ya, tugas doang yang dipikirin. Nggak perlu pusing mikirin gaji cukup sampai akhir bulan atau enggak. Yang gap year, ya Allah, gue kapan bisa nyusul? Kuliah belum, kerja juga masih angan-angan. Pada akhirnya, semua orang punya ujiannya sendiri. Yang kuliah pusing sama tugas, yang kerja pusing sama target, yang gap year pusing sama ketidakpastian. Hidup emang nggak ada yang benar-benar mudah, tapi semua orang lagi berusaha jalan di jalurnya masing-masing. Buat lo yang kuliah, jangan sia-siain kesempatan. Lo lagi megang tiket emas buat belajar dan memperbaiki masa depan. Jangan cuma sibuk ngeluh soal tugas, karena di luar sana, banyak yang pengen duduk di posisi lo tapi nggak bisa. Apa yang lo keluhkan bisa jadi impian bagi orang lain. Buat lo yang kerja, berhenti bandingin hidup lo sama orang lain. Setiap orang punya jalannya sendiri dan lo udah selangkah lebih dekat sama kemandirian. Capek? Pasti. Tapi ingat, kerja keras lo hari ini adalah alasan buat lo tersenyum di masa depan. Buat lo yang masih berjuang, sabar. Setiap orang ada waktunya.
Mungkin lo belum sampai di tujuan, tapi bukan berarti lo nggak akan sampai. Setidaknya, sekarang lo jadi tahu siapa yang tetap di samping lo saat lo ada di titik paling bawah. Kadang, perjalanan yang berat bukan buat ngejatuhin lo, tapi buat nunjukin seberapa kuat lo bisa bangkit. Hidup bukan balapan, nggak perlu buru-buru buat jadi yang paling duluan sampai. Jalan hidup itu bukan soal siapa yang duluan sukses, tapi siapa yang tetap bertahan, terus berusaha, dan nggak nyerah, meskipun jalannya berat. Jangan terlalu sibuk dengerin omongan orang. Mereka cuma lihat dari luar tapi nggak ngerasain perjuangan lo. Lo yang jalanin, lo yang tahu seberapa jauh lo udah melangkah. Mungkin sekarang masih terasa berat, masih banyak tanda tanya. Tapi yakinlah, setiap langkah kecil lo hari ini adalah bagian dari cerita besar yang akan lo banggakan nanti. Dan pada akhirnya, di satu titik dalam hidup lo, setelah semua usaha, semua air mata, dan semua perjuangan, lo akan sampai di hari di mana lo dengar kata-kata ini. Nak, kami bangga padamu.